Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Hadirin yang Allah muliakan, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, alhamdulillah. Gitu, benar ya? Ya, ya. Dan saya juga sehat, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Dan marilah kita membuka kajian kita dengan mengucapkan hamdalah. Kita memuji Allah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana marilah kita bersalawat dan salam kepada Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Teman-teman semua, sebuah kebahagiaan yang tidak terkira di dalam hati saya bisa kembali bertemu dengan teman-teman semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi semua langkah-langkah kita. Amin ya Rabbal Alamin. Dan teman-teman sekalian, marilah kita belajar. Ini ya, belajar ya. Pada pertemuan yang lalu, kita telah membahas sebuah materi. Teman-teman yang semoga Allah muliakan, kesimpulan dari pelajaran yang lalu adalah walaupun kita semua punya kekurangan, tapi peluang untuk hidup secara mulia, hidup secara terhormat di dunia maupun di akhirat, itu begitu terbuka lebar di hadapan kita. Asal kita tahu kuncinya. Kuncinya adalah iman dan ilmu. Iman dan ilmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Mujadilah ayat 11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat lebih tinggi dari yang lain. Beriman
dan berilmu. Allah nggak mengatakan yang Allah angkat itu sebatas yang bisa mendengar atau sebatas bisa bicara. Bukan itu yang Allah angkat. Yang Allah angkat adalah yang beriman dan berilmu. Dan berbicara tentang ilmu, maka tidak bisa dipisahkan dengan Al-Quranul Karim dan sunnah atau hadis atau tuntunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Aduh, kayaknya saya ada salah tadi itu, tapi nggak apa-apa. Ya, dan itu yang harus kita perjuangkan, teman-teman. Dalam kehidupan itu punya kelemahan dan kekurangan itu biasa. Dan untuk menjadi juara, menjadi pemenang dalam kehidupan, kita tidak harus sempurna tanpa kekurangan. Tapi pastinya untuk memenangkan sebuah kehidupan, kita harus tahu bagaimana cara bermain yang benar. Bukan sempurna atau punya kemampuan sempurna, tapi tahu bagaimana memenangkan pertandingan. Dan cara memenangkan dan hidup mulia adalah iman dan ilmu. Jadi tidak ada alasan untuk putus asa ketika kita tidak bisa mendengar atau bicara. Tidak ada alasan untuk pesimis. Tidak ada alasan untuk minder. Karena kunci dimuliakan oleh Allah dan diangkat derajatnya oleh Allah, sekali lagi bukan bisa mendengar dan berbicara semata, tapi iman dan ilmu. Maka apapun yang terjadi, sesulit apapun kondisi, jangan pernah berhenti untuk beriman atau meningkatkan keimanan, dan jangan pernah berhenti untuk belajar. Jangan pernah berhenti untuk menuntut ilmu. Jangan pernah berhenti menuntut ilmu. Itu kunci sukses dalam hidup. Kalau kita ingin hidup mulia. Bahkan teman-teman sekalian, ketika kita merasa lemah, sulit atau kesulitan, kita merasa kok susah banget ya baca Al-Quranul Karim. Nah, teman-teman, kalau kita merasa lemah
Pada saat itu kayaknya kita merasa lemah banget ya. Mau ikut kajian susah, buka YouTube nggak paham-paham, terkadang bahasa isyaratnya nggak sesuai standar. Maka pada saat itu kita merasa lemah sekali. Begitu kita merasa lemah, saya kasih hadiah buat teman-teman sekalian. Hadiah berupa hadis Rasul kita Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, innama yansurullahu hadhil ummah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala hanya akan menolong umat ini melalui orang-orang lemah di antara mereka. Orang-orang lemah di antara mereka. Bida'watihim, melalui doa-doa mereka. Wasalatihim, salat yang mereka tegakkan atau kerjakan. Wa ikhlasihim, dan keikhlasan mereka. Subhanallah. Jadi pada saat kita merasa lemah, kok susah banget mau mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Beda sama teman kita yang normal menurut kita. Padahal teman kita yang normal itu pun punya kelemahan dan kekurangan juga, cuman beda aja dengan kita. Tapi seringkali kita berpikir enak banget ya jadi dia, gampang paham, mudah belajar, bisa baca Al-Quran. Teman-teman, kalau kita merasa diri lemah seperti itu, camkan baik-baik, kita berada dekat sekali dengan pertolongan Allah. Jarak kita dengan pertolongan Allah itu dekat sekali. Karena Rasul kita tadi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Allah hanya menolong umat ini melalui orang lemahnya, orang-orang lemah. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mengatakan Allah akan tolong melalui orang-orang kaya. Tidak. Rasul tidak mengatakan itu di hadis ini. Tapi orang-orang lemah. Jadi jangan pernah berkecil hati. Ingat, untuk bisa berhasil bukan dengan cara punya fisik yang sempurna, tapi kita tahu cara memenangkan pertandingan atau perjuangan tersebut. Kita tahu bagaimana mendapatkan pertolongan Allah. Itu yang paling penting.
Di mana pertolongan Allah? Karena jika Allah yang punya alam semesta ini sudah menolong kita, tidak akan ada yang bisa menghalang-halangi kita. Tidak ada yang bisa menghambat kita. Siapapun itu. Dan selemah apapun kita, di saat kita kesulitan, teman-teman, disitulah pertolongan Allah datang. Yang harus kita lakukan pada saat kita merasa lemah, bukan mundur, bukan putus asa, bukan tidak belajar, namun yang harus kita lakukan adalah perbanyak doa, perbanyak doa. Doa, berbanyak doa. Lalu perbanyak sholat. Perbanyak sholat. Sholat bagaimana? Begini sholat. Ya, perbanyak sholat. Jadi bukan rebahan. Bukan rebahan. Bukan tidur-tiduran, bukan main gadget. Ini pada main gadget nggak ngomong-ngomong hadirin? Nggak ya? Oke, bagus. Masya Allah. Begitu merasa kesulitan, sedih, ambil wudhu, sholat. Sholat. Di sholat pas sujud, doa. Itu. Doa. Sujudnya yang lama. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajid. Posisi terdekat seorang hamba dengan Allah adalah pada saat dia sedang sujud. Maka perbanyaklah berdoa. Itulah yang harus kita renungkan. Apalagi ketika kita lagi merasa lemah, terus kita sholat dan sujud kepada Allah. Nabi SAW menyatakan tadi, jarak terdekat antara hamba dan Allah itu ketika sujud. Maka seorang hamba pasti akan merasakan kelegaan, ketenangan ketika dia dekat dengan penciptanya yang sangat sayang dengan dia, yang selalu melindungi dia. Maka ketika kita sholat sendiri, kita bebas menentukan waktu dan durasi sujud kita, perbanyak doa kepada Allah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu diriwayatkan kalau sholat malam tuh itu sujudnya lamanya seperti
berdirinya. Dan tahukah kita bagaimana Nabi SAW baca Al-Quran ketika sholat malam saat sholat? Dalam riwayat, hatta tawarramat qadamah, sampai kaki beliau bengkak. Pernah bengkak nggak ketika sholat? Pernah ketika sorenya main bola. Itu ya kan? Atau pas asam uratnya kambuh. Tapi ini usia-usia muda nggak ada. Itu kalau Rasul SAW bengkaknya bukan karena asam urat, bukan karena main bola, tapi karena panjangnya ayat yang beliau baca pada saat sholat. Pada saat sholat. Dalam sebuah hadits, tahu surat yang beliau baca, teman-teman? Kalau kalian pada saat sholat malam baca surat apa? Masya Allah, ya. Rasulullah SAW itu dalam sebuah hadits habis Al-Fatihah baca surat Al-Baqarah sampai ayat terakhir. Lalu begitu selesai Al-Baqarah, apa tuh artinya begitu-begitu? Oh, bukan begini, Masya Allah. Begini juga. Oh ya, Masya Allah, betul. Oh ya, ya. Masya Allah. Lalu begitu selesai Al-Baqarah, beliau tidak ruku, beliau lanjut surat An-Nisa. Beliau tidak ruku, tapi lanjut lagi surat An-Nisa sampai ayat terakhir. Masya Allah banget tuh. Dan begitu selesai surat An-Nisa, ternyata beliau belum ruku juga. Tapi beliau lanjutkan membaca surat Ali Imran sampai ayat terakhir. Sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah ya. Subhanallah, subhanallah ya. Subhanallah. Itu teman-teman. Jadi begitu merasa lemah, perbanyak doa, sholat, dan jaga keikhlasan, jaga niat. Kita ini hidup untuk siapa? Mencari apa? Kita hidup mencari wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jaga keikhlasan. Jika di saat kita sedang lemah, lalu kita masukkan doa di situ, lalu sholat, lalu jaga keikhlasan, maka di sanalah letak pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala.
maka terus beriman dan berilmu. Beriman, berilmu. Agak turun, kesulitan, doa, sholat, jaga keikhlasan. Jadi harus itu kunci pertolongan tuh. Udah, main begitu aja udah. Itu tuh. Itu harus jadi oleh-oleh hari ini. Kan, doa, terus atas. Nah itu. Lalu berjuang lagi. Maju terus lagi. Jangan pernah mundur. Berusaha terus. Jangan pernah balik kanan, nyerah. Karena di saat kita lemah, lalu kita berdoa, lalu kita sholat, lalu kita ikhlas, maka itulah pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu materi pada hari ini. Semoga Allah terima kajian kita dan Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Dan sebuah kebahagiaan dari kajian ini yang benar-benar masuk ke dalam hati kami, dan semoga kita bisa istiqomah. Dan sekali lagi, ini bukan tentang banyak-banyaknya konten. Ini tentang bagaimana sesuatu yang sedikit itu masuk ke dalam hati, lalu Allah berkahi sehingga bisa bersemi. Semoga Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat dan dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak buat semua. Kita tutup subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.